Halo Sobat Dinkes, kembali lagi bersama saya Nani di PDKT, Podcast Dinas Kesehatan Tangsel. Kali ini saya bersama narasumber kita, Dr. Gigi Rina Dwi Andriani, spesialis konservasi gigi. Betul ya dok ya? Betul. Gimana kabarnya, sehat dok? Alhamdulillah. Alhamdulillah sehat. Baik Sobat Dinkes, untuk kesempatan kali ini kita akan membahas terkait kesehatan gigi dan mulut. Namun ada yang berbeda nih kalau untuk sekarang. Karena biasanya kalau misalnya kita di episode sebelumnya dok pernah ada pembahasan tentang kesehatan gigi dan mulut tapi yang memang secara umum. Nah kalau sekarang teman-teman kita sudah dengan dokter Gigi Rina ini akan membahas biasanya kan di masyarakat itu banyak yang masyarakat yang terkena penyakit sakit gigi gitu ya dok ya. Banyak keluhan-keluhan terkait sakit gigi, terus juga giginya bolong, terus ada yang langsung pengen dicabut atau ditambal gitu ya. Nah kita akan kupas tuntas sebenarnya hal-hal seperti itu bagaimana sih baiknya gitu. Nah dok, untuk ini ya dok ya, kalau kita sering bilang tuh kalau misalnya udah sakit gigi itu langsung dicabut aja gitu ya dok ya. Itu sebenarnya baiknya gimana sih dok? Ya, oke. Jadi sebenarnya, pencabutan gigi itu harusnya, kita lakukan itu sebagai option terakhir ya. Jadi Oke. jangan buru-buru mencabut gigi. Kalau apalagi di bidang saya, Mhm. itulah memang kekhususannya adalah, mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut gitu. Karena, eee, gigi itu, apalagi sudah gigi tetap ya, itu tidak akan tergantikan dengan gigi baru lagi. Jadi ketika Oke. dicabut, se sebaik-baiknya, sebagus-bagusnya gigi tiruan itu Mhm. tidak akan bisa menyamai gigi, yang buatan dari Allah, dari Oke. Tuhan gitu. Oke, berarti sebaik-baiknya gigi yang buatan ya dok atau gigi palsu yang biasa Mhm. disebut di kalangan masyarakat itu lebih baik ya gigi asli dari Yang Maha Kuasa gitu ya Iya, dok ya, betul. gitu. Terus kalau misalnya diganti gigi palsu nih dok ya, itu kenapa eh, harus mempertahankan gigi yang aslinya sih dok sebenarnya dok? Ya, pentingnya ya. Mhm. Jadi, kenapa sih gigi asli itu penting banget kita pertahankan. Jadi kalau gigi itu kan terdiri dari ada mahkota, ada akarnya ya. Nah, Oke. akar dari gigi ini tuh, fungsinya tuh seperti apa ya, seperti tiang pancang, kita bayangkan seperti tiang pancang atau seperti istilahnya kayak bayangin aja kayak, paku bumi lah. Oke. Dia tertanam di dalam situ untuk mempertahankan tinggi dari tulang. Jadi di, rongga mulut kita ini kan ada jaringan seperti, tulang dan gusi gitu ya. Nah yang memegang gigi itu kan sebenarnya tulang dan gusi. Jadi ketika si, akar gigi, si tiang pancang ini kita cabut, nah, jadi sudah tidak ada, tonggaknya lagi nih. Lama-lama tulangnya, Mhm. di sekitar gigi yang dicabut dia akan turun. Akan terresorpsi oleh tubuh, lama-lama tulangnya turun, kemudian, gigi sebelah-sebelahnya pun karena ada, ruangan dari pencabutan itu dia akan Mhm. ngegeser. Kemudian dia bergeser menutupi, ruangan yang, bekas gigi dicabut itu. Nanti karena dia bergeser, lama-lama kita mengunyahnya pun akan jadi tidak nyaman. Iya. Nah, untuk mencegah bergeser itu bisa dibuatkan dengan gigi tiruan. Mhm. Tapi balik lagi, kalau gigi tiruan itu, kadang-kadang, rasanya berbeda dan tidak nyaman. Jadi kebanyakan, tidak dipakai atau, Mhm. terlupa. Nah, Mhm. lama-lama, jika itu didiamkan, tulang, penyangga itu akan turun turun turun, lama-lama gigi sebelahnya pun akan goyang. Nah, Oh. lama-lama akan goyang, kemudian dicabut, kemudian berlanjut dan berlanjut. Jadi sebenarnya, kalau misalkan kita mengatasi masalah dengan pencabutan gigi itu sebenarnya bukan mengatasi masalah, tapi Menambah. menambah masalah yang lain kalau kita tidak segera menggantinya dengan gigi tiruan, Oh gitu. gitu. Oke. Terus Dok,
kalau tadi kan gigi tiruan ya, Dok, ya, atau gigi palsu Ya, gitu. Terus kalau misalnya untuk, tambal gigi sendiri nih, Dok, gitu ya, mhm kan biasanya ada yang mau tambal aja giginya gitu ya, Dok, mhm. ya. Itu prosesnya gimana sih, Dok? Terus, biasanya banyak yang khawatir juga nih giginya kalau ditambal nanti malah nggak bagus hasilnya gitu ya, Dok, atau banyak kekhawatiran-kekhawatiran yang lain itu seperti apa, Dok? Jadi, memang kalau, gigi itu berlubang jangan buru-buru dicabut, nah kalau masih bisa ditambal segera ditambal. Jadi, gigi itu kan, anatominya itu banyak ya, ada dari email, kemudian dentin, kemudian syaraf gigi. Selama, eee lubangnya itu masih di, level yang terluar seperti email dan dentin, itu bisa langsung kita tambal. Namun ketika sudah sampai ke syaraf gigi, itu kita Mhm, harus melakukan namanya perawatan saluran akar. oke. Jadi jangan buru-buru dicabut dan itu prosesnya, lebih lebih, dangkal lubangnya itu akan lebih mudah dan lebih tidak sakit. Jadi jangan tunggu sakit. Kalau misalkan, gigi kita berlubang, Mhm, jangan tunggu sakit dulu baru ke dokter gigi dan ditambal. Jadi memang sebaiknya, kita kontrol rutin 6 bulan mhm, sekali, ada atau tidaknya, keluhan, jadi cepat terdeteksi. Karena kalau lubang baru kecil, baru mencapai email mhm. atau mencapai dentin itu jarang menimbulkan keluhan Oh gitu. gitu. Ketika sudah sakit itu biasanya udah deket ke syaraf gigi atau bahkan udah mencapai syaraf giginya gitu. Jadi jangan takut dan jangan tunggu sakit, cepat-cepat ditambal kalau memang giginya berlubang. Ah, gitu. Jadi, ya itu ya Dok, kalau misalnya memang udah ada yang bolong dan memang harus ditambal ya Dok ya, menurut, pemeriksaan dokter ya harus buru-buru ditambal gitu nggak masalah ya Dok ya? Iya, Gitu. iyalah. Dan juga tadi terkait, yang dokter infokan nih, terkait perawatan saluran, akar ya Dok Iya, ya? Mhm. perawatan saluran. Untuk perawatan saluran akar itu kan biasanya, kalau yang bilang, "Aduh kalau perawatan saluran akar tuh sakit," gitu ya, Dok, ya. Mhm mhm. Jadi, banyak yang takut nih, Dok, biasanya. Iya. Itu sebenarnya betul nggak sih, Dok? Ya, jadi gini, biasanya kalau yang, membutuhkan perawatan saluran akar itu memang gigi yang sudah, lubangnya itu udah parah banget, udah sampai ke syarafnya gitu, dan itu memang sakit sekali ketika datang, Oh, gitu. Jadi memang, rata-rata pasien datang dengan keluhan sakit sekali, sampai tidak bisa tidur, atau oke. nyerinya sampai ke kepala gitu, atau kadang-kadang sudah bengkak gusinya, Mhm, atau bahkan sampai ke pipinya bengkak. Nah, kalau ditanya perawatan saluran akar itu sakit atau tidak, lebih sakit adalah ketika tidak dilakukan perawatan. oke. Ya, jadi jangan takut, karena kalau, melakukan perawatan, saluran akar itu kita banyak opsi ya. Mhm, Jadi jika giginya itu memang syarafnya masih, hidup dan masih, menimbulkan nyeri bisa dilakukan anestesi lokal. oke. Jadi disuntik dulu di bagian gusinya nanti, jadi ketika kita lakukan perawatan itu tidak sakit, begitu. Dan kemudian kalau misalkan, obat-obatannya, juga alat-alatnya, itu sekarang tuh udah sangat berkembang ya, Mhm, dan, arah perkembangan teknologi kedokteran gigi itu memang mengarah ke painless gitu. Jadi, semakin sedikit rasa sakit yang oke. ditimbulkan. Kalau ditanya sakit atau tidak tentunya akan lebih sakit kalau tidak kita rawat. Jadi jangan takut dan, segera dirawat sebelum menimbulkan penyakit-penyakit seterusnya. Jadi kalau lebih sakitnya ya kalau didiemin aja ya, Dok, ya. Kalau Betul. didiemin, nggak kasih tindakan, ya itu pasti akan lebih sakit dan ke depannya nanti malah lebih parah ya, Dok, bisa jadi Betul, gitu. Jadi, sakitnya ya pas lagi perawatan awal-awalnya aja gitu ya, Dok, iya tapi ke depannya nanti kan sudah sembuh insya Allah iya, gitu. Terus kalau misalnya dibanding dengan, cabut nih, Dok, mhm. itu lebih baik cabut langsung nih gitu kan kadang-kadang, biar nantinya nggak sakit-sakit lagi nih cabut langsung atau, lebih baik yang perawatan saluran akar dulu? Iya, jadi, memang kalau, kebanyakan ya, kadang-kadang kalau orang lagi sakit gigi, Mhm, pasti pengennya, "Duh dicabut aja," gitu, bener. "Duh nggak tahan lagi, udah cabut aja biar selesai," gitu. Heeh heeh. Nah balik lagi ke yang tadi saya, jelaskan ya, jadi, bukan mengatasi masalah, memang sih kayak
cepat gitu habis dicabut hilang, enggak, tapi justru itu menimbulkan masalah baru kalau tidak segera dilakukan, pembuatan gigi tiruan. Mhm. Nah, selama gigi itu masih bisa kita pertahankan di dalam Oke. rongga mulut, sebaiknya kita pertahankan. Jadi tahapannya yang, sebaiknya adalah kita lakukan perawatan saluran akar dulu. Mmm. Ketika itu tidak bisa, nanti akan ada apa namanya, indikasinya. Jadi kalau kita periksakan, ke dokter gigi itu akan terlihat secara klinis, baik secara, radiografis nanti akan di ronsen gitu. Oke. Nanti akan terlihat ini gigi masih bisa dipertahankan atau tidak. Mmm. Kalau memang sudah tidak bisa, itu ciri-cirinya biasanya giginya mungkin sudah, dasar lubangnya sudah di bawah tulang, Mmm. terus tidak bisa direstorasi kembali atau tidak bisa ditambal dengan baik sehingga tidak bisa berfungsi kembali Mhm giginya, itu mhm. baru, pasti akan sarankan untuk pencabutan. Tapi selama masih bisa Mhm. kita pertahankan dulu sama mungkin di dalam mulut, gitu. Oke. Jadi poinnya yang tadi awal ya, Dok, ya, kalau Iya, misalnya masih bisa dipertahankan gigi yang memang, aslinya gitu ya, mhm, Dok, ya, itu, dipertahankan. Tapi nanti pertahankan dengan dulu. kondisi-kondisi tertentu yang memang dengan ahlinya, ya itu, nanti baru dilakukan tindakan cabut atau ya tapi tetap awalnya teman-teman dipertahankan dulu nih. Ini menarik sekali, Dok, karena memang ya itu rata-rata mungkin, "Ah, langsung cabut aja supaya masalahnya kelar," tapi ternyata tidak, Betul, gitu. Terus Dok, terkait tadi nih Dok, ke pencabutan gigi lagi Dok. mhm. Sebenarnya berarti, kapan Dok waktu yang tepat untuk pencabutan gigi ini? Ya. Jadi, pertama-tama kita tentunya diperiksakan dulu ke dokter gigi ya, diperiksakan dulu, nanti dilihat secara klinisnya, nanti terlihat, di dalam mulut, diperiksa oleh dokter, ini lubangnya, dasar lubangnya, dasarnya semana batasnya, Oke. kondisi giginya kira-kira masih bisa dipertahankan atau tidak. Nanti ada rasionya juga, jadi kita lakukan ronsen, Mhm. nanti dari ronsen kita lihat, batas tulangnya semana dan batas gigi yang terlihat secara klinis atau di, rongga mulut ini sebatas mana. Kalau misalkan rasionya itu diperkirakan masih lebih dari 1:1, itu Mhm. masih bisa kita pertahankan. Oke. Tapi kalau kita, lihat kerusakannya udah sangat, parah, Mhm. terus, tulang di dalamnya juga sudah sangat turun dan rasionya itu kurang dari 1:1, misalkan, yang di bagian, rongga mulutnya itu misalkan, lebih besar dibanding akar yang tertanam di dalam tulang, Mhm. itu kalaupun kita pertahankan, kita rawat saluran akar, itu akan percuma karena ujung-ujungnya akan goyang. Oke. Begitu. Jadi, balik lagi untuk, bisa menentukan apakah gigi ini masih bisa dipertahankan atau terpaksa dicabut, ya nanti akan, berdasarkan pemeriksaan itu, gitu. Oke. Jadi cabut kalau last option, benar-benar udah nggak bisa Mhm. dipertahankan, baru kita terpaksa mencabut. Oke, jadi Sobat Dinkes, itu tadi ya, cabut gigi itu bukan opsi yang, Betul. pertama, tapi yang terakhir malahan Iya, gitu ya. betul. Jadi kalau misalnya nanti, jangan sampai sebenarnya ya Dok, sakit gigi baru ke dokter, itu tuh yang salah. Makanya harus 6 bulan sekali tadi ya Dok ya. Tapi kalau memang sudah sakit gigi, ya itu harus benar-benar periksa ke dokter gigi atau misalnya langsung ke dokter spesialisnya karena memang ya itu nggak cuma asal langsung cabut gitu ternyata bisa ada opsi yaitu perawatan saluran akarnya dulu Iya. gitu ya, Dok. Terus, Dok, kalau untuk, perawatan gigi terus juga, perawatan-perawatan yang terkait, saluran akar gitu ya, Dok, itu ada nggak sih, Dok, rentan umurnya misalnya kalau udah tua nih mohon maaf gitu ya, itu udah nggak bisa lagi nih gitu atau, bagaimana, Dok? Ya, jadi justru kalau misalkan, perawatan saluran akar ini bisa dilakukan, dari anak-anak sampai, orang, lansia ya, Oke. tentunya tapi kalau anak-anak itu biasanya dilakukan oleh spesialis konservasi gigi anak, gitu. Kalau Gitu. sudah gigi tetap, bisa ke dokter gigi spesialis konservasi gigi. Dan kalau untuk pada lansia justru lebih penting lagi tuh mempertahankan gigi selama mungkin di rongga mulut. Gitu, Oke. karena, pada lansia juga kita tahu kebanyakan sudah ada penyakit-penyakit Mhm mhm. penyertanya ya, seperti Betul. diabetes Mhm. gitu,
darah tinggi, Mhm. hipertensi, dan lain-lain yang akan menimbulkan resiko lebih besar ketika dilakukan pencabutan gigi, Iya. begitu. Jadi, jika itu giginya masih bisa dipertahankan, lebih baik justru dipertahankan dengan perawatan saluran akar, karena Oke. meminimalisir, resiko, pada lansia juga jika dilakukan pencabutan, gitu. Jadi nggak ada batas usia ya, Dok, Ya, sampai lansia pun ternyata malah lebih baik untuk perawatannya gitu dibanding langsung ada tindakan cabut karena memang sudah banyak mungkin yang, ada penyakit-penyakit, yang lain ya, Dok, ya, gitu. Jadi itu lebih baik. Terus, Dok, di kalangan masyarakat, Dok, biasanya kita ada mitos-mitos gitu ya, Dok, ya. mhm, Mitos-mitos kalau misalnya tambal gigi itu nanti, nggak lama sakit lagi gitu ya, Dok, mhm, ya. Giginya nanti bakal sakit lagi nih kalau tambalannya udah berapa, bulan atau misalnya udah berapa lama. Atau juga ada mitos yang biasanya, cabut aja deh biar langsung sembuh gitu ya, tadi yang seperti kita sudah bahas. Itu sebenarnya bagaimana tuh, Dok, mitos-mitosnya? iya. Jadi gini, Mhm, kalau misalkan, gigi itu ditambal dengan prosedur yang benar, itu justru bisa bertahan lama gitu. oke. Misalkan, makanya itu sesuai prosedur seperti yang saya bilang tadi, Mhm, misalkan lubang giginya itu sudah cukup dalam, itu biasanya dirujuk untuk ronsen oleh dokter giginya. oke. Nah, itu jangan jangan, lebih, ribet nanti, Mhm, lama mhm, perawatannya gitu, jangan diikutin aja, karena kita juga perlu tahu, dasar lubang ini semana gitu. Kalau memang oke. udah kena syaraf dan kita tidak lakukan perawatan saluran akar tadi, Mhm, kemudian langsung ditambal, oke itu bisa menimbulkan sakit. oke. Nah, seperti yang, nanti kalau tadi dibilang kan Mhm, kalau misalkan langsung tambal jadi malah sakit mhm, gitu, mhm, itu, bisa jadi karena, diagnosa yang, kurang tepat karena tidak dilakukan ronsen dulu. mhm, Jadi mhm, kalau kita lakukan prosedurnya dengan baik, dengan sesuai, di-ronsen dulu, dibersihkan benar-benar mhm, giginya, kemudian dilakukan penambalan, itu akan, bisa tahan, bahkan bisa sampai seumur hidup oke. kalau kita, rutin, menjaganya Mhm, gitu. mhm, Jadi, setelah ditambal juga kita mhm. juga kontrol rutin ke dokter gigi. Jadi ketika dilihat, "Ini tambalannya sepertinya ada bocor sedikit," Oh, dibersihkan lagi, ditambal ulang. Nah mhm, itu akan, bisa bertahan terus, selamanya gitu, mhm, dibanding kalau tidak mhm, diapa-apakan. mhm. Oke, jadi memang, itu hanya mitos ya, Dok, ya. Iya, Berarti kalau penanganannya dengan kalau baik, tepat, dengan yang ahli, ya memang, insya Allah akan aman ya, Dok, malah akan bertahan mhm, lama gitu iya, ya, gitu. Terus, Dok, kalau untuk, ini ya, Dok, ya, dicabut gitu, itu efeknya itu, kalau misalnya buru-buru dicabut gitu ya, Dok, efeknya tuh apa sih, Dok? iya. Jadi kalau gigi terlalu cepat dicabut, seperti yang tadi saya bilang, Mhm, seperti kehilangan, tiang penyangganya, jadi di bawah gigi itu kan ada tulang yang mhm, memegangi gigi. Ketika mhm, giginya itu yang berfungsi sebagai tiang penyangga itu dicabut, maka tulang-tulang itu akan turun, pelan-pelan turun turun turun. Kemudian kalau nggak diganti dengan gigi palsu, karena rahang kita terus bergerak, mhm, mhm, pengunyahan, nanti akan ada gaya yang, mendorong si gigi ini untuk menempati ruangan yang kosong. Nah, mhm, ketika dia mendorong, pasti gigitannya berubah dong. mhm, Kita akan mhm, ngunyah, dengan kurang nyaman karena yang harusnya posisinya udah enak, mhm, Allah sudah menciptakan iya, sedemikian rupa ya, untuk pengunyahan gigi itu, eee eee, dari atas gigi atas dan gigi bawah bertemunya di satu tempat yang memang khusus untuk mengunyah, mhm, ketika dia bergeser, dia akan nggak enak lagi nih ngunyahnya. Nah, misalkan cabut sebelah kanan, mhm. nanti, ngunyah sebelah kanan jadi nggak enak, saya Iya, pakai iya, sebelah betul. kiri. Iya, iya, Ya, betul, betul. kemudian kita ngunyah sebelah kiri terus nih, apa Mhm. yang akan terjadi? Nanti ininya, otot pengunyahannya yang Mhm. akan bekerja lebih keras di satu sisi. Oh, iya, iya. Lama-lama akan terjadi nyeri ketika buka tutup mulut atau nanti lama-lama akan terjadi clicking. Jadi kita buka tutup mulut ada bunyi klik klik klik. Nah, itu ada Oh. menimbulkan lagi masalah baru namanya temporomandibular disease gitu. Jadinya nyerinya akan jadi ke sendi rahang. Kemudian, setelah gigi-gigi itu geser, kemudian nanti akan turun lagi tuh tulangnya, turun turun turun,
lama-lama yang megangin gigi tulangnya tinggal sedikit dan Mhm. dia akan goyang. Nanti Oke. lama-lama ketika goyang akan kadang-kadang lepas sendiri gitu, Mhm. kadang-kadang nanti, kecabut sendiri, Mhm. lama-lama begitu terus prosesnya dan tidak juga dilakukan pembuatan gigi tiruan, lama-lama semuanya akan goyang. Makanya, kalau misalkan zaman dulu ya, zaman dulu kan perawatan saluran akar ini kan belum populer ya. Iya, betul. Nah jadi, ketika gigi udah bolong, Mhm. cabut, makanya pada, lansia yang zaman dulu itu kebanyakan giginya habis Habis. ompong Mhm. gitu. Nah kalau sekarang karena, ada opsi untuk mempertahankan gigi lebih lama dalam mulut, maka, lansia-lansia yang, sekarang Mhm. masih banyak giginya, bahkan masih ada yang Utuh utuh, gitu ya, Dok? masih bagus giginya dan dengan, mempertahankan gigi selama mungkin dalam mulut, sehingga pengunyahan juga akan berfungsi dengan baik, maka kualitas hidup lansia itu pun Mhm. akan jadi lebih baik gitu. Iya. Jadi, memang mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut itu opsi yang paling penting demi investasi masa depan sebenarnya. Oke. Karena, untuk kita ujungnya kan di, masa tua nanti gitu. Jadi sebisa mungkin, jangan buru-buru dicabut, kalau memang masih bisa dipertahankan, kita pertahankan dulu giginya. Oke, lagi-lagi dipertahankan ya, Sobat Dinkes. Terus juga Dok, tadi kan kita sudah berbicara tentang perawatan saluran akar ya Dok ya, terus juga tentang cabut. Nah untuk biasanya kan, orang-orang itu pasti menanyakan gimana biayanya gitu ya Dok ya. Itu biayanya tuh, biasanya kalau misalnya, kalau perawatan kan itu kontinu tuh gitu ya Dok ya, kayaknya lebih mahal deh gitu. Mhm. Itu sebenarnya gimana ya Dok? Ya, jadi gini, memang kalau perawatan saluran akar seperti tadi yang saya, sebutkan ya, kalau mempertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, itu akan lebih mudah kalau, gigi itu terdeteksi berlubangnya lebih cepat sebelum sakit. Mmm. Jadi semakin cepat kita, mencegah gigi itu rusak, Mhm. itu akan lebih sedikit biayanya Oke. dibandingkan kalau udah keburu sakit, udah keburu lubangnya udah terlalu dalam, kena saluran akar, bahkan Mhm. giginya udah mati, itu memang akan menimbulkan biaya yang tidak sedikit, Oke. dan, butuh waktu yang, lebih sering kunjungannya ke dokter gigi spesialis konservasi. Karena memang perawatan saluran akar itu harus dilakukan bertahap gitu, nggak bisa Mhm. sekali langsung selesai kecuali memang kasusnya sangat mudah, satu saluran akar dan infeksinya belum terlalu, dalam gitu. Jadi memang, bukan karena perawatan yang mahal ya, Mhm. tapi karena sudah, terlambat gitu. Oke. Jangan sampai menunggu sakit dulu, kalau Mhm. menunggu sakit dulu memang akan jadinya, biaya yang ditimbulkan dan waktu yang kita butuhkan untuk perawatan itu lebih lama. Oke. Kemudian ada juga nih akan jadi berpikir, "Oh ya udah kalau gitu cabut aja, kan Mhm. jadinya lebih murah," gitu kan, cuman biaya cabut doang. Jangan salah, seperti yang tadi saya bilang, kalau misalkan gigi dicabut oke, kemudian kan harus bikin gigi tiruan ya. Iya, betul Nah, betul. gigi tiruan itu ada yang lepasan dan ada yang permanen. Mhm. Kalau mau yang memberikan fungsi seperti, akar gigi tadi yang saya bilang seperti tiang penyangga, itu Mhm. ada gigi tiruan namanya implan. Nah, Oke. gigi implan itu, harganya justru jauh lebih Lebih mahal mahal. dibanding kalau kita pertahankan gigi, itu dengan, perawatan saluran akar, kemudian nanti akan ditambal atau dibuatin gigi tiruan yang di atas gigi, asli kita, itu Mhm. justru akan jauh lebih mahal. Walaupun tetap ada opsi lain, misalkan membuat gigi tiruannya yang lepasan seperti itu, Mhm. cuman dari segi kenyamanan, Mhm. nah itu akan kurang nyaman dan ujung-ujungnya akan kebanyakan tidak dipakai Iya, lagi, betul. kemudian ujung-ujungnya terjadi yang seperti tadi saya bilang, karena nggak dipakai, gigi sebelah-sebelahnya miring, tulangnya turun, dicabut lagi, nambah lagi nanti gigi tiruan yang harus kita buat lagi, biaya lagi, gitu. Betul. Jadi ujungnya akan semakin mahal. Jadi kalau kita mau, merubah mindset kita, kalau ke dokter gigi itu jangan tunggu sakit. Betul. Nah itu akan, biaya yang akan kita keluarkan dan waktu yang akan kita
habiskan untuk, bolak-balik perawatan itu akan jadi lebih sedikit gitu. Jadi jangan ditunggu sakit itu balik lagi. Iya, jadi betul ya Dok, jangan nunggu sakit nih Sobat Dinkes. Karena kalau misalnya udah sakit ya memang perawatannya nanti akan berbeda ya Dok ya, akan lebih Betul, kompleks makanya biayanya nanti identik, "Waduh mahal," gitu ya Dok. mhm, Tapi insya Allah sih sekarang kayaknya masyarakat sudah mulai banyak yang, lebih memperhatikan gigi ya Dok ya, apalagi ke anak-anaknya itu sering periksa ke dokter gigi walaupun ya memang, bukan pas sakit tapi untuk merawat atau untuk, kontrol ya iya. secara rutin gitu. Terus Dok tadi kan, berbicara tentang spesialis konservasi gigi ya Dok ya. Itu apa sih Dok perbedaannya kalau ditangani oleh dokter gigi umum sama dokter spesialis konservasi gigi ini Dok? Oke, jadi, kalau dokter gigi umum bisa melakukan perawatan saluran akar juga, cuman, kalau gigi itu kan, anatomisnya kompleks ya, Betul. jadi ada yang, kalau gigi depan itu yang saluran akarnya satu, itu Mhm, biasanya lurus-lurus aja, mhm, kemudian, lubangnya salurannya itu besar dan mudah dilakukan perawatan. Kalau gigi geraham itu lebih kompleks lagi nih, karena akarnya itu seringkali ada 3 sampai 4 kadang-kadang, dan itu kadang-kadang, bentuk salurannya bengkok lah, mhm, ada yang seperti huruf S, mhm. atau untuk jalan masuknya juga mencarinya susah. Nah itulah, perbedaannya. Jadi kalau dokter gigi umum bisa melakukan, perawatan saluran akar yang simpel, Mhm, kasus-kasus yang anatomisnya mudah, sedangkan kalau, spesialis itu mengerjakan yang lebih susah, seperti oke. gigi geraham, gigi belakang, kemudian pada saluran akar yang bengkok, dan lain-lain, yang Oke. ada penyulitnya. Oh gitu. Jadi memang yang, lebih spesifik lagi gitu ya Dok Iya, ya, untuk perawatannya. Terus Dok, biar lebih jelas nih Dok, ya Sobat Dinkes juga, tadi ini biar lebih jelas, boleh nggak Dok dikasih kasusnya atau misalnya kayak gimana Dok nih contohnya, mhm. contoh nyata yang biasa terjadi di kalangan masyarakat tuh gimana Dok? Oke, ya biasanya kalau, kasusnya tuh biasanya pasien datang dengan keluhan sakit. Oke. Biasanya, udah nyeri yang tidak tertahankan, Mhm, datang kemudian, "Dokter gigi saya sakit sekali, sakit berdenyut sampai tidak bisa tidur," gitu. Kadang-kadang bilang, "Ya Dok cabut aja, udah cabut saya udah nggak sanggup lagi mhm, dengan sakit ini," gitu, "biar cepet tuh cabut aja," gitu. mhm mhm. Cuman ya baik lagi kita harus edukasikan dulu, pada kunjungan pertama itu, kalau misalkan gejalanya seperti tadi ya, nyeri, berdenyut, itu tanda-tandanya giginya itu syarafnya, lubangnya udah kena syaraf, Mhm, dan syarafnya itu masih hidup, akan kita lakukan perawatan, kita ambil dulu, anestesi dulu, maaf, ya anestesi dulu, kemudian sampai, sudah kebaal giginya, kemudian akan saya ambil syarafnya dengan alat seperti jarum-jarum itu. Kemudian setelah diambil syarafnya, kemudian kita bersihkan, oke. jadi, syaraf yang di dalam misalkan udah mati pun Mhm, akan kita ambil, kemudian disteril dengan, mhm, bahan tertentu, oke. kemudian nanti akan ditambal sementara dengan obat. Mmm, Nanti next visit-nya kemudian akan kita lanjutkan perawatannya seperti tadi, kalau mhm. misalkan gigi, geraham itu kan banyak salurannya ya, kadang bisa sampai 5 saluran loh. Oh, Iya, banyak bisa banget sampai ya, 5 Dok? saluran, Mhm, itulah yang menyebabkan kita harus bolak-balik karena oke. tahapannya itu lama, Mhm. karena balik lagi ke pasien kan kalau buka mulut lama pasti sakit juga Iya gitu iya, ya. benar benar benar. Terus kita, setelah gigi itu udah steril, di kunjungan berikutnya, semua saluran akarnya udah dibersihkan, udah steril, baru kita akan lakukan namanya pengisian saluran akar. Jadi kita masukkan seperti bahan tambal cuman di dalam saluran akarnya. Mhm, Kemudian baru nanti diberikan basis, kemudian giginya itu nanti akan kita kembalikan fungsinya. Bisa kalau misalkan lubangnya itu nggak terlalu besar, mahkotanya masih utuh, cuman lubang dari atasnya itu bisa dengan tambalan, biasa. Tapi kalau misalkan, eee mahkotanya itu udah rusaknya banyak, itu bisa kita lakukan tambalan yang dibuat di lab.
Jadi, seperti, semi gigi palsu gitu ya, ada Mhm. namanya onlay, ada namanya crown, itu nanti, akan berbeda lagi setelahnya. Jadi yang, tujuan kita adalah jadi walaupun kita pertahankan gigi selama mungkin di dalam mulut, bukan berarti giginya jadi tidak bisa difungsikan. Kita harus kembalikan fungsinya lagi Iya. dengan mengembalikan anatomi giginya itu lagi, seperti itu. Jadi setelah selesai perawatan saluran akar, baru nanti kita akan restorasi atau kita ganti, mahkota giginya yang rusak itu Mhm. dengan bahan baru, bisa berupa tambelan atau semi gigi Oke. palsu yang pasangkan ke sisa gigi yang masih ada di rongga mulut itu tadi, sampai nanti fungsi pengunyahannya akan kembali. Begitu, Oke, makanya perawatannya ya akan, bertahap ya, Dok, ya? bertahap, Bertahap, memang sesuai dengan kondisinya ya, Dok? betul Jadi nggak, instan gitu ya, betul. gitu. Terus, Dok, ada tips nggak nih, Dok, untuk sobat Dinkes, tips-tips tadi kan sudah banyak yang kita infokan ya, Dok, ya. Nah, untuk lebih jelas nih, Dok, sobat Dinkes boleh dikasih tipsnya mungkin, Dok? Tipsnya adalah, jangan lupa kalau ke dokter gigi tuh, kontrol 6 bulan sekali, minimal ya 6 bulan Iya. sekali, balik lagi ke kondisi giginya, masing-masing. Kontrol 6 bulan sekali, jangan tunggu sakit, jadi ketika sudah, kontrol dan ditemukan ada lubang, jangan ditunggu-tunggu, segera ditambal supaya tidak, makin sakit dan menimbulkan kos yang lebih, besar Lebih lagi besar jika ya? ditunda-tunda. Oke. Ya jadi ke dokter gigi lagi-lagi teman-teman jangan nunggu sakit, tapi ya memang harus rutin, dan juga jangan takut-takut gitu ya karena sekarang sudah banyak banget nih Dok ya, tempat-tempat pemeriksaan gigi yang memang sudah nyaman, terus juga, eee dokter-dokternya juga sudah pada handal semua gitu. Baik Dok, sudah banyak sekali tadi Dok ilmu-ilmu yang diberikan untuk sobat Dinkes. Terima kasih Dok Sama-sama. atas informasinya, atas ilmunya. Semoga apa yang sudah disampaikan bisa bermanfaat dan Amin. juga bisa diaplikasikan di kehidupan sehari-hari. Dan, jangan lupa tonton podcast Dinas Kesehatan Tangsel yang sebelumnya maupun nanti yang sesudahnya kita akan masih banyak lagi Dok informasi kesehatan yang akan kita tayangkan untuk sobat Dinkes. Sekali lagi terima kasih Dok, sehat-sehat terus, Terima kasih. salam Sehat. sehat.